Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai VSM dari jurnal yang berjudul Implementation of Value Stream Mapping, Upgrading Process and Productivity in Aerospace Manufacturing Industry. Anggota kelompok kami ada Muhtazar Yusril Izzah, Triani Aulia Fitri, Dava Reza Kayandra, Elsa Wahyu Harliana, Praditya Humam, dan saya sendiri Fathar Muhammad Qazi. Baik, ada 8 hal yang akan kami bahas dalam presentasi ini, mulai dari summary dari studi kasusnya sampai dengan referensi yang kami gunakan nantinya. Oke, summary dari studi kasusnya. Tantangan dalam kasus ini terdapat sekitar 80% dari total delivery time merupakan non-value added time. Alhasil, ini memunculkan bottleneck pada beberapa bagian, seperti pada Operation 20, 30, dan 80. Karena hal ini disebabkan karena cycle time dan waiting time yang sangat lama. Nah, sebagai solusi, penulis menyajikan purpose state map yang berfungsi untuk mengurangi cycle time dan waiting time. Hal ini juga dilakukan dengan merubah layout dari workshop-nya. Nah, oleh karena cycle time dan waiting time yang menurun, akibatnya total dari lead time-nya juga akan menurun. Oke, kita akan mulai dengan apa itu value stream mapping. Value stream mapping adalah tools yang dapat mendorong implementasi dari lean production dengan mengidentifikasi di bagian mana perbaikan perlu dilakukan. Terdapat 5 komponen penting dalam value stream mapping, yaitu product family, current state value stream map, future state value stream map, 30, 60, and 90 future state value stream map, dan comprehensive work plan. Value stream map berisi kumpulan data yang berkaitan dengan aktivitas produksi, baik value added maupun non-value added, serta waste yang diidentifikasi. Nantinya aktivitas non-value added dan waste inilah yang akan diminimalisir. Baik, dalam studi kasus ini, permasalahan utamanya itu adalah cycle time yang lebih besar daripada take time-nya. Hal ini terjadi karena hampir 98% dari total delivery time merupakan non-value added time. Ruang lingkup utama dari value stream mapping terkait dengan studi ini adalah untuk mengurangi waktu siklus, waktu tunggu, bottleneck dalam proses, dan juga biaya proses. M dari studi ini adalah mengembangkan purpose value stream map yang berfokus pada perbaikan proses. Nah, terdapat 4 research objektif. Yang pertama adalah mengidentifikasi aktivitas non-value added, mengurangi lead time, meningkatkan on-time delivery, dan mengurangi cost dari proses dan produknya. Berikut adalah tahap-tahap yang ditempuh oleh penulis saat dalam melakukan penelitian. Yang pertama adalah memilih part family untuk dilakukan value stream mapping, kemudian membuat current state map dari proses produksi part family tersebut dari awal hingga akhir, kemudian mendefinisikan ideal state berdasarkan masalah-masalah yang timbul di current state map, kemudian membuat future state map, keadaan idealnya itu seperti apa di future state purpose map atau future state map, kemudian membuat action plan untuk dapat mencapai future state map tersebut. Lanjut. Nah, dalam section of the part family ini, part family yang dipilih oleh penulis adalah part XYZ karena part ini mengalami continuous value terhadap delivery ke customer-nya. Part ini diobservasi prosesnya dari raw material hingga ke produk jadi, lalu dikumpulkan data-data waktunya. Nah, kemudian untuk membuat current state map, autornya melalui tahapan sebagai berikut: menghitung take time dari current produksinya, lalu kemudian memahami ekspektasi customer dari segi jumlah demand dan juga waktu yang disediakan untuk perusahaan memenuhi demand tersebut. Dalam hal ini terdapat customer demand berupa 180 parts XYZ per bulannya. Kemudian membuat proses flow mapping, memapping prosesnya melalui part XYZ dalam produksi. Kemudian membuat material flow mapping, memapping alur material dari raw material hingga finish good dirunut dari suppliernya hingga ke customer-nya. Kemudian information flow mapping, memapping data-data yang dibutuhkan untuk membuat cycle time, change over time, total lead time, dan lain-lain.
Nah, durasi tiap proses dihitung dengan stopwatch dan juga dicatat. Kemudian menghitung total product cycle time setelah material dan data di mapping, kemudian dilihat waktu persiapan untuk tiap aktivitas dan juga nilai perpindahan antar aktivitas. Lalu proses juga digunakan untuk mengidentifikasi value added activity dan juga mana yang non value added activity dalam current state-nya. Nah, lanjut. Nah, kemudian pada saat define ideal state, dilihat dulu apa sih yang bermasalah dari current state ini. Dari current state map, author menemukan bahwa deburring waktu waiting time-nya itu 9 hari untuk praktek Z, kemudian operation 20 dan 30, cycle time-nya terlalu lama di atas dari take time. Nah, maka ideal state-nya adalah waiting time proses deburring itu menurun dan juga cycle time dari operation 20 dan 30 itu menurun. Kemudian membuat future state map, penulis membuat future state map atau proposed map berisi masalah dari current state map dan juga improvement yang diajukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari current state map ditemukan bahwa operation 20 dan 30 untuk part XYZ ini menggunakan fan loop controller machine yang dia itu mempunyai banyak masalah dalam maintenance-nya. Kemudian juga terdapat deburring table yang tidak diorganisir dengan baik dan layout deburring overall yang tidak sesuai dengan proses flow diagram. Nah, kemudian pada action plan, penulis mengajukan untuk menginisiasi Kaizen Burst sebagai proyek untuk mengatasi masalah di current state map, lalu membuat rencana untuk dapat mencapai future state map. Menjelaskan tentang current state map, di mana pada proses ini kita akan mengetahui bahwa demand atau permintaan itu berasal dari perusahaan yang bernama Collins yang melakukan order atau pemesanan setiap bulannya dengan supplier yaitu Aleris dari Jerman. Kemudian ada beberapa major proses. Yang pertama itu adalah preparator dengan kode yaitu OP20. Kemudian ada profile mile dengan kode OP30 hingga proses yang terakhir yaitu inspection dengan kode OP130. Next. Kemudian di sini ada beberapa tabel dari summary atau ringkasan dari current state map. Yang pertama adalah summary untuk value added activity dan non value added activity. Di sini kita dapat mengetahui bahwa waktunya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk tabel yang kedua, itu tentang operation cycle time, yaitu ada operation nomor 20, 30, kemudian nomor 80. Dari situ kita tahu bahwa yang memiliki waktu tertinggi atau waktu yang paling lama adalah operation nomor 80, yaitu dengan waktu 9 hari. Kemudian lanjut pada layout area. Di sini terdapat 4 seksi untuk area tersebut. Yang pertama ada seksi deburring, kemudian ada buffing, kemudian ada cleaning, kemudian yang terakhir adalah seksi untuk visual inspection. Di ruang tersebut untuk layout area itu berukuran 11,9 kali 9,8 meter. Dalam satu kali shift itu terdapat 28 orang yang bekerja dengan detail sebagai berikut. Ada 23 orang pada proses deburring, kemudian 3 orang pada buffing, kemudian 2 orang pada visual inspection. Kemudian dari sini juga kita mengamati bahwa adanya material dan pekerja yang kurang terorganisir, kemudian juga adanya pada bagian storage untuk WIP atau work in process itu ada part yang sedang dikerjakan maupun output yang tercampur antara satu sama lain. Kemudian di sini juga terdapat analisa lain yaitu yang disimbolkan dengan beberapa simbol. Yang pertama ada simbol bintang, yaitu pada area tersebut terjadi proses pembersihan secara manual. Hal tersebut otomatis karena pembersihan secara manual maka akan membutuhkan waktu yang lama, kemudian lingkungannya pun kurang terjaga kebersihannya. Kemudian untuk simbol lingkaran, di situ WIP part storage itu dilakukan secara kurang tepat. Dan adanya pekerja ataupun material yang mengalami kendala akibat penyimpanan yang kurang tepat. Kemudian hal tersebut itu juga akibat adanya meja-meja yang kurang terorganisir. Kemudian untuk simbol yang ketiga, yaitu pada bagian storeroom,
yaitu dengan simbol oval, yaitu penyimpanan yang tidak benar atau improper storage itu dapat menyebabkan kerusakan. Kemudian yang terakhir, untuk bagian simbol terakhir, yaitu bagian kotak, di situ kita bisa lihat untuk kotak tersebut, yaitu berada pada bagian gangway, yang mana hal tersebut untuk lalu lalang pekerja. Pada bagian tersebut terjadi antrian atau penumpukan barang, sehingga apabila terjadi penumpukan barang, hal tersebut dapat mengganggu lalu lintas pekerjanya. Selanjutnya untuk usulan, yang pertama usulan layout-nya. Di sini tata letak yang diusulkan ditunjukkan pada gambar. Dalam desain tata letak ini terdapat deburring, bagian buffing, operasi pembersih, dan inspeksi. Di sini juga terdapat 2 rak input, 1 rak keluaran, 6 meja deburring, 3 meja buffing, 1 meja potong, 1 mesin pembersih, dan lainnya. Keuntungan dari tata letak yang diusulkan yaitu untuk mengurangi identifikasi kelemahan. Kelemahan yang di sini yang terdapat di sini yaitu penyimpanan suku cadang yang tidak tepat, mengakibatkan pergerakan manusia yang terhalang oleh meja. Next. Nah, untuk usulan maps-nya, peta yang diusulkan terdiri dari waktu siklus, perubahan waktu lembur, waktu antrian, dan lainnya. Peta yang diusulkan menggambarkan efisiensi proses dan takt time, yang mana nantinya usulan maps akan dibandingkan dengan current state map. Selanjutnya adalah hasil dan analisis. Untuk hasil yang pertama, terdapat hasil terhadap waktu, di mana terdapat pengurangan waktu siklus pada OP20 dan OP30, di mana untuk OP20 waktunya berkurang dari 39 menit menjadi 20 menit, dan pada OP30 dari 109 menit menjadi 190 menit. Untuk total lead time-nya per MCO mesin operasinya itu 28 hari menjadi 17 hari. Dengan mengubah rencana pembuatan mesin dari Fanuc control menjadi Heidenhain control. Next. Selain berpengaruh terhadap waktu, penelitian ini juga berpengaruh terhadap biaya. Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa perusahaan itu dapat menghemat biaya operasi pada OP20 dan OP30 sebesar 1.385 Indian Rupee per part, sehingga untuk 180 part dapat menghemat sebesar 249.336 Indian Rupee per bulan dan 2.992.032 Indian Rupee per tahun. Selanjutnya adalah dalam keadaan eksisten tata letak deburring, yaitu pengaturan meja yang tidak teratur, pergerakan manusia dan material yang tidak perlu, suku cadang tidak disimpan dengan baik, gangway terhalang, dan bagian input dan output tercampur. Sehingga setelah dilakukan perbaikan, didapat hasil bahwa tata letak deburring itu memiliki ukuran tata letaknya dengan panjang 11,9 meter dan lebar 9,8 meter, serta mengakibatkan pergerakan operator menjadi lebih singkat atau sedikit. Keuntungan dari tata letak deburring yang diusulkan adalah dapat dilakukan penghapusan semua waste atau kelemahan yang dapat teridentifikasi dalam tata letak yang ada sebelumnya. Kesimpulannya, pada current state map diketahui bahwa terdapat banyak waste sehingga menyebabkan cycle time dan lead time yang tinggi. Juga lebih banyak waktu tunggu pada layout deburring. Pada proposed map, cycle time dapat direduksi dari 39 menit menjadi 20 menit pada OP20 dan 109 menit menjadi 90 menit pada OP30. Waktu tunggu deburring dapat direduksi dari 0,8 hari menjadi 0,17 hari atau 4 jam dengan memodifikasi layout deburring, sehingga lebih banyak memanfaatkan ruang yang tersedia. Mengganti mesin loading Fanuc controller menjadi Heidenhain
mengurangi waktu tunggu dari 9 hari menjadi 0,02 hari atau setengah jam. Dan mengurangi pergerakan yang tidak berarti meningkatkan produktivitas dan kualitas. Lead time dapat dikurangi dari total 28 hari menjadi 17 hari. Pelajaran yang bisa diambil adalah penelitian tersebut membuktikan bahwa value stream mapping merupakan alat yang baik untuk menemukan losses pada value stream. VSM dapat mengidentifikasi waste dan melakukan perbaikan pada area spesifik. Dengan menurunkan cycle time dan waktu tunggu, dapat menurunkan total lead time secara signifikan. Ini adalah referensi yang digunakan pada presentasi ini. Sekian dan terima kasih.